Prison. Blue dan Jewel kini telah memiliki 3 orang anak, yaitu Carla, Bia, dan Tiago. Bersama-sama mereka adalah keluarga kakak tua biru yang bahagia. Mereka menikmati meriahnya pesta tahun baru di Brazil dengan teman-teman dekat mereka, yaitu Nico, Pedro, Rafael, dan Luis si Bulldog. Sementara itu, Linda dan Tulio pun telah menikah dan kini berada di hutan Amazon untuk melepaskan seekor unggas ke habitatnya. Ketika Blue tengah menikmati menyiapkan makanan bersama anak-anaknya di dapur, Jewel tiba dan merasa prihatin. Ia merasa bahwa Blue dan ketiga anaknya terlalu lama hidup di kota sebagaimana burung peliharaan. Kemudian sebuah siaran televisi menampilkan Tulio dan Linda yang mengabarkan bahwa mereka menemukan petunjuk keberadaan spesies Blue Macaw lainnya. Hal itu membuat Jewel sangat antusias. Ia pun mengajak Blue dan anak-anaknya untuk pergi ke hutan Amazon. Blue menemui Nico, Pedro, Rafael, dan Luis yang tengah mengadakan audisi untuk karnaval. Ia mengabarkan rencana kepergiannya ke Amazon kepada teman-temannya itu. Setelah melakukan persiapan, Blue dan keluarganya siap untuk berangkat. Tiba-tiba Rafael, Nico, dan Pedro datang dan menyatakan akan ikut bersama mereka. Maka semuanya pun berangkat meninggalkan Luis yang tidak bisa terbang. Bersama keluarga dan teman-temannya, Blue mengarungi perjalanan yang cukup jauh. Selama itu, Jewel terus mengajarkan anak-anaknya untuk lebih menikmati perjalanan dan belajar secara langsung dari alam di sekitar mereka. Bia, Carla, dan Tiago benar-benar menikmati perjalanan mereka dengan tingkah dan keusilan masing-masing. Di sebuah dermaga, kita menemukan kembali tokoh antagonis pada film Rio sebelumnya, yaitu Nigel. Kini, Nigel menjadi burung yang dipekerjakan oleh penghibur kaki lima. Tanpa sengaja, ia melihat Blue dan yang lainnya ketika mereka singgah di atap sebuah bangunan. Hal itu pun membangkitkan dendam yang terpendam dalam diri Nigel. Maka ia memberontak dan melepaskan Gabi si katak beracun dan Charlie si terenggiling. Dengan 2 rekan barunya tersebut, Nigel bergegas memburu Blue untuk membalas dendam. Sementara itu, dalam sebuah ruangan, seorang bos besar dari para penebang hutan menelepon anak buahnya. Ia melihat berita mengenai ekspedisi Linda dan Tulio dan memerintahkan anak buahnya untuk memburu keduanya. Blue dan rombongannya pun sampai di hutan Amazon. Jewel sangat menyayangkan Blue yang masih bergantung pada alat seperti GPS. Mereka tiba di sebuah tempat yang ternyata menjadi habitat bagi spesies burung kakak tua biru. Bahkan, Jewel sangat bahagia dan terharu karena di tempat itu pula ia bertemu dengan Eduardo, ayahnya. Eduardo sangat bahagia menyambut kembalinya putri dan cucu-cucunya dan mengajak semua burung untuk berpesta. Selain Eduardo, Jewel juga bertemu dengan kawan masa kecilnya yang bernama Roberto. Ayahnya sangat membanggakan Roberto yang menurutnya adalah burung muda kakak tua biru sejati. Roberto sendiri terlihat sangat dekat dengan Jewel dan dengan mudah membuat anak-anak Blue menyukainya. Selain itu, Jewel juga bertemu dengan bibinya yang bernama Mimi, yang langsung antusias dengan keberadaan trio Carla, Bia, dan Tiago. Tidak butuh waktu lama lagi, Jewel dan anak-anak Blue untuk menikmati keberadaan mereka di tempat yang seharusnya. Jewel merasa kembali berada di rumah, sementara ketiga anaknya ternyata mampu beradaptasi dan terlihat sangat menikmati kehidupan mereka di alam bebas. Sayangnya, Blue merasa kesepian dan sedikit cemburu terhadap kedekatan anggota keluarganya dengan Roberto. Di tempat itu, Nico, Pedro, dan Rafael melanjutkan audisi mereka mencari bakat-bakat murni untuk pertunjukan. Sementara itu, Nigel dan kedua rekannya terus membuntuti Blue dalam hutan. Nigel terus mencari cara agar dapat mencelakai Blue. Ia menyergap seekor burung yang tanpa sengaja malah menempatkannya sebagai peserta audisi di hadapan Nico, Pedro, dan Rafael yang terlihat kaget dan tentu saja tidak mengenalinya. Lalu Nigel yang memang multitalenta berhasil membuat ketiga teman Blue terkesan dan alhasil ia lulus dalam audisi tersebut. Nigel merasa senang karena ia mendapatkan kesempatan besar untuk melakukan balas dendam terhadap Blue. Blue sendiri tengah mengikuti Eduardo yang hendak mengajarkannya menjadi seekor kakak tua biru sejati. Tanpa sengaja mereka melihat beberapa manusia melintas. Lalu mereka mulai berdebat karena berbeda pendapat mengenai keberadaan manusia tersebut. Eduardo yang akhirnya mengetahui bahwa Blue dibesarkan oleh Linda semakin menganggap remeh pasangan anaknya tersebut. Di sisi lain, Tulio dan Linda tanpa sengaja menemukan aktivitas pembalakan hutan. Tulio ingin menyelidiki diam-diam, tetapi Linda malah langsung menghampiri mereka sehingga menempatkan dirinya dalam keadaan bahaya. Tulio tidak mampu melawan para penebang hutan, sedangkan Linda yang melarikan diri malah mendapati bos besar para pembalak itu telah berada di tendanya.
Komplotan pembalak hutan itu pun menangkap dan mengikat keduanya pada sebuah pohon besar. Keesokan paginya, Blue hendak membuat Jewel terkesan dengan mencari kacang Brazil. Blue memang berhasil menemukannya, tetapi ia tanpa sengaja memasuki wilayah Kakatua Merah dan menimbulkan konflik. Eduardo memarahinya dan langsung memerintahkan Roberto untuk bertanding sepak bola burung demi memperebutkan kawasan pohon yang menjadi sumber makanan mereka. Pertandingan antara dua spesies kakatua itu berlangsung sengit. Roberto terus-menerus menjadi pahlawan dengan mencetak gol. Namun, satu anggota tim Roberto cedera sehingga Eduardo terpaksa memasukkan Blue untuk menggantikannya. Sebenarnya, Blue sangat mahir dalam bermain sepak bola burung itu. Ia berhasil merebut, mempertahankan, bahkan menggiring bola sendirian melewati pemain-pemain lawan dan mencetak gol. Sayangnya, ia malah berbuat keliru dengan memasukkan bola ke gawang kakatua biru. Kekalahan itu membuat Eduardo memarahi Blue habis-habisan. Lalu, Blue yang merasa muak berniat mengajak Jewel dan yang lainnya untuk pulang. Tetapi, Jewel menolak karena ia merasa disitulah rumah mereka seharusnya. Mereka pun berdebat hingga Jewel meninggalkan Blue sendirian. Blue kemudian pergi mencari keberadaan Linda dan Tulio. Ia menemukan tenda mereka dan lalu berniat mengucapkan selamat tinggal kepada semua kehidupan di kota. Namun, Blue menemukan sesuatu yang tidak beres dan kembali mencari Linda. Blue menemukan Linda dan Tulio terikat pada sebuah pohon besar. Blue, what are you doing here? Ia membebaskan mereka dan langsung mencari petunjuk lainnya. Linda dan Tulio bergegas menuju markas para pembalap untuk menghentikan mereka. Sementara itu, Blue melihat bagian hutan yang telah rusak akibat para pembalap liar dengan alat berat dan peledak. Blue hendak kembali memperingatkan para kakatua biru. Ia sempat menolong seekor anak burung saat seorang pembalap hendak merobohkan pohon yang menjadi sarang mereka. Tiba-tiba, Roberto memergoki Blue dan menuduhnya yang telah membawa para manusia itu. Lalu, seorang pembalap mengemudikan alat berat membuat Roberto ketakutan hingga hampir terlindas. Blue menyelamatkan dan meminta Roberto kembali lebih dulu untuk memperingatkan yang lainnya. Setelah mempelajari situasi, Blue menyusul Roberto dan berhasil membujuk Eduardo serta burung lainnya untuk mengusir para pembalap liar tersebut. For it. Who's with me? Linda dan Tulio nekat menghadang alat-alat berat yang akan menggilas pepohonan. Anehnya, semua alat berat tersebut berhenti. Ternyata, Blue dan kawanan kakatua biru telah memenuhi pepohonan dan memulai perlawanan demi mempertahankan habitat mereka. Blue yang memiliki banyak pengetahuan tentang manusia dan peradaban mereka, melakukan berbagai trik yang membuat para pembalap liar kewalahan. Para kakatua merah dan hewan-hewan lainnya pun bergabung dalam pertempuran. Eduardo terjebak saat menuju ke sebuah traktor. Untungnya, Linda menghentikan sebuah traktor yang akan melindasnya. Tulio kemudian menyelamatkan Eduardo. Lalu bos besar para pembalap liar itu menyalakan sumbu yang terhubung ke dinamit untuk meledakkan pepohonan. Blue mengetahui hal itu dan hendak membuang dinamit-dinamit tersebut ke langit. What are you doing? Let go! Save! Miguel mendapatkan kesempatan dan mengganggu Blue sehingga mereka hampir tewas saat dinamit-dinamit tersebut meledak di langit. Mereka bergulat satu sama lain sambil berusaha membebaskan diri. Dari kejauhan, Gabi menggunakan Charlie untuk menembakkan sumpit yang telah berlumur racunnya. Namun, sumpit tersebut justru mengenai Nigel yang membuatnya menjemput ajal dengan sangat teatrikal. Gabi yang sedih berniat menyusul Nigel dengan menelan racunnya sendiri. Sayangnya, hal itu tidak terjadi karena Bia mengatakan bahwa Gabi bukanlah katak beracun. Nigel pun sempat tersadar hanya untuk mendapati dirinya lebih menderita karena cinta Gabi yang terlalu posesif. Di sisi lain, seekor anaconda tampak berbaring kekenyangan dengan perut menggelembung. Dan ternyata yang berada dalam perutnya adalah bos besar para pembalap hutan itu. Kini, hutan Amazon kembali aman karena pemerintah telah menetapkannya sebagai cagar alam. Dalam hutan, sebuah pesta berlangsung meriah.
Blue memutuskan untuk menetap bersama Jewel dan anak-anaknya di hutan tersebut. Semua penghuni hutan bergembira merayakan kelestarian hutan mereka. Terakhir, entah bagaimana caranya seekor burung mengantar Louis untuk bergabung dalam pesta tersebut dan tamat.